Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ibu gimana? Alhamdulillah baik. Gimana perjalanan buat berangkat sekolah tadi? Macet apa enggak? Macet. Ban bocor. Ban bocor. Kok bisa sampai bocor? Nggak tahu, kena takut kali. Udah ditempel? Sudah. Oke. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bisa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Terima kasih untuk ketua kelas. Kalian udah ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Ya benar. Kamu baca ya. Oke. Selanjutnya kita akan belajar mengenali peta. Ada yang tahu di sini ini peta apa? Saya Ya. peta persebaran taman di Indonesia. Ya betul. Ini adalah peta persebaran sumber daya alam seperti tambang dan lain-lain. Bisa dilihat ya anak. Ya. Sebelum Ibu memutarkan video, bisa diperhatikan ya videonya. Nanti akan ada pertanyaan dari Ibu. Baik, Bu. Daftar sumber daya alam di Indonesia serta kegunaannya. 1. Sumber daya alam hutan. Indonesia merupakan salah satu negara yang menyumbang oksigen terbanyak di dunia. Bahkan, Indonesia dikenal mempunyai paru-paru bumi yang berada di hutan Kalimantan. Menurut Kompas, luas hutan di Indonesia sekitar 99 juta hektar. Fungsi dari sumber daya alam hutan itu sendiri yaitu untuk melestarikan flora dan fauna yang ada di dalamnya. Selain itu, hutan juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup beserta menciptakan oksigen yang bagus bagi lingkungan sekitar. 2. Sumber daya alam laut. Selain terkenal dengan paru-paru dunia, Indonesia juga dikenal dengan negara maritim. Seperti yang kita ketahui, Indonesia dikenal dengan negara kepulauan yang dipisahkan oleh luasnya lautan di sekelilingnya. Potensi ikan laut di Indonesia mencapai sekitar 6 juta ton per tahun. Banyaknya ikan yang berada di lautan Indonesia tentu saja sangat bermanfaat dalam kegiatan budidaya ikan. Selain itu, potensi sumber daya alam laut di Indonesia juga berguna untuk kegiatan pariwisata. Pantai-pantai indah yang berada di berbagai daerah di Indonesia bisa menjadi tempat wisata yang bagus sehingga membantu dalam pengembangan ekonomi negara. 3. Sumber daya alam batu bara. Indonesia menjadi negara kelima terbesar di dunia yang menghasilkan batu bara. Daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia berada di Pulau Kalimantan. Tercatat, menurut data Kalimantan menyimpan cadangan batu bara sebesar 55,84 miliar ton dan sumber daya sebesar 88,31%. Dengan demikian, Kalimantan menyimpan sebanyak 62,1% batu bara. Lalu, apa sebenarnya kegunaan sumber daya alam yang satu ini? Batu bara mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Misalnya, dapat menjadi sumber bahan bakar pembangkit listrik hingga membantu industri-industri lain seperti industri kertas, industri baja, industri aluminium, dan lain-lain. 4. Sumber daya alam minyak bumi. Menurut siaran pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tanggal 19 Januari tahun 2021, cadangan minyak bumi di Indonesia akan tersedia hingga 9,5 tahun mendatang. Lalu, cadangan gas bumi Indonesia mencapai 19,9 tahun. Akan tetapi, patut diingat juga kalau ini hanya bertahan selama 9 tahun dan minyak bumi termasuk salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sementara itu, di sisi lain potensi sumber daya alam Indonesia minyak bumi mengalami penurunan di tiap tahunnya. Dengan demikian, maka Indonesia melakukan kegiatan impor minyak bumi. 5. Sumber daya alam gas. Sumber daya gas alam di Indonesia diperkirakan sampai 2,8 triliun meter kubik. Gas alam juga bisa digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTG/PLTU). Selain itu,
Gas juga bisa digunakan untuk kebutuhan hotel, restoran, dan lain-lain. Bahkan, sumber daya gas alam juga bisa dipakai untuk bahan baku pabrik umum, obat-obatan, plastik, dan lain-lain. Baik, dari video yang sudah Ibu tampilkan, apakah ada yang paham dari isi videonya? Paham. Sudah paham ya anak-anak? Sudah. Selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan, mengapa Indonesia memiliki potensi perikanan besar di wilayah timur, sedangkan wilayah lain unggul pada sektor pertanian dan pertambangan? Apakah ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Ya, silakan. karena di wilayah timur itu areanya itu lebih luas Bu. Jadi memiliki potensi perikanan yang sangat tinggi, sedangkan di wilayah barat atau tengah itu memiliki daratan yang luas dan subur juga, sehingga unggul di sektor pertanian dan juga pertambangan. Oke, bagus sekali jawabannya. Terima kasih ya Siti. Sama Bu. Jadi untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu murid mampu menganalisis keterkaitan letak geografis dengan potensi sumber daya alam Indonesia melalui kegiatan membandingkan potensi antar wilayah dan diskusi kelompok. Jadi kali ini akan Ibu bagi 3 kelompok ya. Kelompok pertama yaitu Indonesia bagian barat dengan daerah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Lalu kelompok kedua Indonesia tengah bagian daerah Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Lalu kelompok tiga yaitu Indonesia Timur, Maluku, sama Papua. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 tengah ini, lalu kelompok 3 sebelah sana ya. Baik. Sebelumnya Ibu mau mengirim LKPD ke kalian. Sudah diterima? Sudah. Oke, silakan dikerjakan ya. Waktunya 10 menit, bisa dimulai dari sekarang. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya.
waktunya kurang 3 menit lagi ya Nana. Apakah udah selesai? Udah tuh, tinggal bikin lagi. Udah selesai ya Nana? Oke, kalau udah selesai bisa mempresentasikan hasil diskusinya ke depan perwakilan 1 orang per kelompok. Oke, mulai dari kelompok 3 dulu. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Nur Aziza dari perwakilan kelompok 3 yang akan memaparkan hasil analisis untuk wilayah Indonesia Timur, tepatnya di wilayah Papua dan juga Maluku. Nah, untuk letak geografisnya sendiri itu terletak di bagian timur Indonesia, tentunya di antara Samudra Pasifik dan Laut Arafura. Nah, wilayah ini tuh didominasi oleh kepulauan dan juga perairan yang luas serta pegunungan yang mendukung keberagaman sumber daya alam. Nah, untuk potensi sumber daya tambangnya sendiri, Papua memiliki tambang emas dan tembaga yang sangat besar serta terdapat nikel dan minyak bumi di beberapa wilayah. Potensi tambang ini menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting bagi Indonesia. Potensi sumber daya hutannya, Papua memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Hutannya menghasilkan kayu, rotan, sagu, dan berbagai sumber daya hayati yang lainnya. Untuk potensi sumber daya lautnya, Maluku dan Papua ini memiliki wilayah laut yang luas dan kaya akan ikan, udang, rumput laut, serta terumbu karang.
potensi perikanan dan wisata bahari yang sangat besar. Faktor yang mempengaruhinya letak geografis yang sangat strategis, kondisi geologi yang kaya mineral, iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, serta wilayah perairan yang luas mendukung ketersediaan sumber daya alam. Permasalahan yang dihadapi penambangan yang berpotensi merusak lingkungan, penebangan hutan, pencemaran laut, keterbatasan infrastruktur, dan belum meratanya kesejahteraan masyarakat sekitar sumber daya alam. Upaya pemanfaatan berkelanjutannya dapat melakukan reboisasi, mengelola tambang sesuai aturan lingkungan, menjaga kelestarian laut melalui penangkapan ikan yang ramah lingkungan, serta meningkatkan pengawasan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Baik, itu saja pendapat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk selanjutnya yaitu kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nayara, perwakilan dari kelompok 2. Untuk Indonesia Tengah, yaitu Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Letak geografisnya berada di bagian tengah Indonesia, di antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Wilayah ini dikelilingi laut serta berada pada jalur pertemuan lempeng tektonik sehingga kaya akan sumber daya alam. Untuk potensi sumber daya tambangnya yaitu memiliki nikel yang melimpah. Untuk Nusa Tenggara memiliki tambang emas serta terdapat mangan di bahan tambang lainnya yang bernilai ekonomi tinggi. Lalu untuk potensi sumber daya hutan terdapat hutan tropis yang menghasilkan kayu, rotan, gambar, dan berbagai fauna. Untuk sumber daya laut memiliki hasil perikanan yang melimpah seperti tuna, cakalang, rumput laut, dan berbagai biota laut. Untuk faktor yang mempengaruhinya yaitu mempunyai iklim tropis, tanah vulkanik yang subur, serta perairan yang luas. Lalu untuk permasalahan yang dihadapi yaitu penambangan yang dapat merusak lingkungan, penebangan hutan, pencemaran laut, atau eksploitasi sumber daya berlebihan. Lalu upaya pemanfaatannya yaitu menerapkan penambangan ramah lingkungan, melakukan reboisasi, dan menjaga kawasan konservasi laut. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya yaitu kelompok 1, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan hasil pekerjaan kami dari kelompok 1 yang yaitu Indonesia Barat, yaitu Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Letak geografis Sumatera, Jawa, dan Kalimantan terletak di bagian barat Indonesia. Wilayah ini berada di jalur perdagangan internasional di antara benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Potensi sumber daya tambang: Sumatera memiliki minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kalimantan memiliki batu bara, emas, dan bausit. Jawa memiliki bahan tambang seperti minyak bumi dan gas alam. Potensi sumber daya hutan: Kalimantan memiliki hutan hujan tropis yang luas dengan hasil kayu, rotan, dan
dan berbagai flora fauna. Sumatera juga memiliki hutan tropis yang menghasilkan kayu, karet, dan hasil hutan lainnya. Kemudian potensi sumber daya laut. Wilayah pesisir Sumatera, Jawa, dan Kalimantan memiliki hasil laut yang melimpah seperti ikan, udang, rumput laut, dan berbagai biota laut yang bernilai ekonomi tinggi. Faktor yang mempengaruhi: letak strategis, iklim tropis, tanah yang subur, curah hujan yang cukup tinggi, serta kondisi geologi yang kaya mempengaruhi besarnya potensi sumber daya alam di wilayah ini. Permasalahan yang dihadapi: penebangan hutan, kebakaran hutan dan lahan, pencemaran lingkungan akibat pertambangan, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta pencemaran laut. Upaya pemanfaatan berkelanjutan: melakukan reboisasi, penerapan pertambangan yang ramah lingkungan, menjaga kelestarian hutan dan laut, membatasi eksploitasi sumber daya alam, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Baik, sekian jawaban dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kita presentasi tadi, selanjutnya ini adalah poin penting dari jawaban kalian tadi. Yang pertama yaitu Indonesia memiliki letak geografis yang strategis karena berada di antara dua benua dan dua samudera. Yang kedua yaitu posisi ini mempengaruhi kondisi alam Indonesia, terutama iklim tropis, dengan hujan tinggi dan suhu hangat sepanjang tahun. Lalu yang ketiga yaitu kondisi tersebut membuat tanah menjadi subur sehingga cocok untuk kegiatan pertanian. Selain itu, wilayah laut yang luas menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya kelautan seperti ikan dan terumbu karang. Pengaruh ini berdampak pada kehidupan masyarakat, di mana banyak yang bekerja di sektor pertanian, perikanan, serta perdagangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa letak geografis Indonesia sangat berperan dalam menentukan potensi sumber daya alam dan aktivitas ekonomi masyarakat. Selanjutnya, anak-anak, apakah ada yang mau bertanya? Belum. Nanti ya bertanya. Nah, sekarang kita akan bernyanyi. Sebelumnya masih semangat apa udah ngantuk? Lapar? Iya, nanti istirahat makan ya. Nah, ini nadanya memakai balonku ada 5. Tahu kan anak-anak balonku ada 5? Tahu. Ya, oke, sekarang kita akan bernyanyi 1, 2, 3. Ayo semangat jaga hutan laut dan sawah, gunakan hati bijaksana agar lestari selamanya. Indonesia kaya sumber daya milik bersama.
dilanjutkan ya pelajarannya. Nah, sebelum pelajaran dilanjutkan, kalian scan barcode ini dulu buat mengisi Google Form dari Ibu. Lalu nanti diisi kesimpulan pelajaran hari ini. Baik, Bu. 25 menit ya buat isi formnya. Oke, Bu. Sudah selesai? Sudah. Oke, sudah. Jadi ini adalah kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari hari ini. Letak geografis Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudera, menjadikannya memiliki kondisi alam yang sangat mendukung, seperti iklim tropis, tanah subur, serta wilayah laut yang luas. Hal ini menyebabkan Indonesia kaya akan sumber daya alam, baik di darat maupun di laut. Kekayaan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi, seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan. Oleh karena itu, letak geografis memiliki peran penting dalam menentukan potensi sumber daya alam dan kehidupan masyarakat Indonesia. Sebelumnya, Ibu mau satu anak untuk menyimpulkan sendiri dengan bahasanya dari pelajaran hari ini. Ayo, yang bisa silakan present. Ya, silakan. Kesimpulannya yaitu letak geografis Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudera, menjadikannya memiliki kondisi alam yang sangat mendukung, seperti iklim tropis,
Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Naya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan tugas ya. Untuk mempelajari modul pembelajaran tentang permasalahan sumber daya alam. Nanti akan diadakan kuis ya. Oke, Bu. Nilai tertinggi akan mendapatkan reward dari guru. Apa tuh? Ya nanti rahasia kalau udah kuis. Ya, Bu. Jangan lupa dikerjakan ya Nana. Oh, siap. Baik, tak terasa pelajaran hari ini udah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum pelajaran diakhiri, ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa. Sebelum pembelajaran kita akhir hari ini, angka baiknya kita berdoa dulu. Berdoa yang baik. Berdoa tidak selesai. Oke, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.